El Victor, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan. Keren dan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini, Abang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat-sehat Ustadz Isa, dan semoga dulur-dulur Al Victor semuanya diparingi sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ustadz Isa semua diparingi sehat. Amin ya rabbal. Bentar lagi kita sudah puasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga dulur-dulur El Victor tambah sehat. Amin. Dan urusannya selalu dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama di samping syukur saya sampaikan terima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan rizkinya di Dana Sosial Al Jihad Surabaya. Monggo Bapak Ibu yang belum bergabung di Dasa, kami tidak henti-hentinya untuk mengajak masuk surga bersama. Masya Allah. Untuk masuk surga bersama dengan menjadi donatur tetap yatim piatu Al Jihad. Monggo panjenengan bisa telepon atau WA di nomor saya 081 33 123 6767. Ya, 081 33 123 6767. Nanti panjenengan daftar berapa infaknya, nanti akan diambil oleh Mas Santri tiap bulan di rumahnya. Jadi dijemput ya, Pak ya? Dijemput di rumah. Pokoknya mulai mengambil paling akhir pengambilan itu tanggal 30. Akhir bulan ya, akhir bulan. Jadi mulai tanggal 10, 15 sampai 20 sampai terakhir 30. Nanti akan diambil dan janjian dulu. Janjian dulu sama para juru ambilnya itu. Yang berapa nanti pengambilan pertama akan diberi payung ya. Pengambilan pertama ada hadiah payung dari Dana Sosial Al Jihad Surabaya. Insyaallah. 081 33 123 6767. Kirim nama, alamat lengkap, kemudian juga nomor HP, dan terakhir jumlah donasi. Nanti akan dikasih sertifikat juga, sertifikat sebagai donatur. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin ada yang pengambilannya kurang tertib, terakhir tanggal berapa tadi? 30 akhir bulan. 30. Nanti kalau sudah tanggal 30 kok belum diambil. Misalnya bulan ini Januari ya. 30 kok belum diambil, ya nanti bisa WA ke saya. Langsung ke panjenengan ya, Pak. WA ke saya 6767, nama juru ambilnya siapa. Pasti akan kami ambil ya, diselesaikan gitu ya, Pak ya. Kemarin juga ada. Alhamdulillah sudah diatasi. Alhamdulillah ya, karena nama mahasiswa kadang ada yang KKN, ada yang kegiatan. Tapi semua diatasi bagus. Alhamdulillah. Dan ada saja yang ikut daftar setiap hari. Alhamdulillah. Monggo Bapak Ibu yang belum bergabung, silakan WA di nomor HP saya 081 33 123 6767 dan akan selalu didoakan oleh adik yatim dan para santri. Masya Allah. Para donatur semuanya itu akan didoakan ya, Pak ya. Yang kedua, Bapak Ibu, kami insya Allah tahun ini berangkat haji bersama Pak Hambali. Alhamdulillah tahun ini sekarang yang sudah positif 294. Wah, 295 jamaah sudah melunasi semua. Nanti kalau ada tambahan yang cadangan bisa tambah lagi. Oh, itu bisa nambah lagi bisa ya, Pak ya? Sementara 295. 2 pembimbing ya, Pak ya, petugas daerah satu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu monggo silahkan
yang mau daftar haji tahun ini atau tahun depan ya, silakan japri saya atau datang ke kantor, atau mungkin Bapak Ibu yang ingin badal haji tahun ini itu sekarang per orang 8 juta. Per orang ya Pak ya? Per orang 8 juta. Nanti haji akan dilaksanakan oleh para mukimin, para santri-santri kita yang ada di Mekah, Madinah, Mesir dan lain sebagainya. Insyaallah. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa pondok pesantren Al Jihadul Hakim ya yang ada di Pajat ini menerima santri putri aliyah. Sudah menerima ya ini sudah, apa ya? Sudah ada beberapa santri yang sudah daftar untuk tahun ajaran 2026-2027. Kan masuknya nanti bulan Juli ya. 5 bulan lagi. Monggo Bapak Ibu yang ingin daftar, besok ijazahnya aliyah dan bisa dengan menghafalkan Al-Quran. Khusus putri. Mungkin putrinya atau cucunya atau tetangganya, monggo silahkan bisa menghubungi Pondok Al Jihad atau nomor handphone saya 0813312366767. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini kita ngaji tentang persiapan Ramadan. Karena Muhammadiyah sudah memutuskan bahwa puasa mulai tanggal 18 Februari untuk NU dan pemerintah masih menunggu ru'yatul hilal. Ru'yahnya dilakukan pada tanggal 17. Sebelum tanggal 18 ya. Sebelum tanggal 18 nanti bisa puasanya bisa tanggal 18, bisa puasanya tanggal 19. Ya, kita enaknya gimana? Ngikuti pemerintah. Kita mengikuti pemerintah karena di pemerintah itu ada banyak ulama-ulamanya dan cara pandangnya, alat teknologinya juga canggih. Jadi pemerintah juga menunggu ru'yatul hilal. Jadi pemerintah belum memutuskan kapan puasanya. Ya, menunggu ru'yatul hilal. Memang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatikum wa aftiru li ru'yatikum. Puasalah setelah kamu melihat bulan dan berlebaranlah buko rioyo setelah kamu melihat bulan. Maka memang dasarnya harus ru'yah. Harus melihat hilalnya ya. Sekalipun yang melihat itu adalah kalau zaman dulu tukang angon kambing, tapi yang siap disumpah. Ya intinya harus ru'yah dulu. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang harus kita lakukan persiapan Ramadan ini? Yang pertama adalah persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah. Rohani kita ini kita siapkan. Artinya ya niat kita ini harus jangan keliru gitu. Jangan puasa diniati diet. Jangan puasa diniati biar kurus. Ya Allah. Jangan puasa diniati semata-mata karena Allah. Enggak boleh ya Pak ya? Niat diet. Jadi itu namanya persiapan rohani. Milo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh rubba amalin saghirin ta'zimuhu an-niyah. Banyak ibadah-ibadah kecil yang sepele itu bisa bernilai besar. Contohnya apa? Gua ri misalnya. Ono ri dalan di gua itu. Niat itu tadi ya. Itu ibadah yang besar. Ibadah yang besar itu, masya Allah. Begitu juga banyak ruba amalin kabirin, banyak amal-amal yang kadang-kadang amal itu besar, tapi tasghiruhu binniyah, tapi akan bernilai kecil karena masalah niat. Kenapa? Karena niatnya tidak lillahi ta'ala. Allah. Dulur-dulur Victor yang saya hormati, mari kita bersama di dalam hidup ini kita belajar menjaga niat. Ya, belajar menjaga niat. Niatnya ditata yang baik. Ya, insya Allah kalau niatnya ditata yang baik, insya Allah hidup kita akan berkah. Insya Allah. Alhamdulillah. Ini penting ini karena tanggal
Minggu depan ini sekarang tanggal berapa? Sudah tanggal 9 ini. Tanggal 9. Kurang seminggu lah kurang lebih ya. Kurang enggak sampai 10 hari. 10 ya, 9 kita hari. Sudah puasa. Ya. Mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu diparingi sehat. Amin. Ya, ini namanya persiapan ruhiyah. Jadi niatnya harus ditata. Kanjeng Nabi dawuh innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung niatnya. Kalau puasa diniati baik semata-mata litoah, taat karena Allah, pasti itu bernilai ibadah. Tapi kalau puasa ini karo sambat, waduh. Poso maneh. Ya Allah. Enten apa mboten ngoten? Nggih wonten apa? Masya Allah. Nah, ini kan sambat terus. Nanti nilai amaliyahnya besar, tapi karena keliru niat, jadi itu kecil. Akhirnya menjadi kecil. Ya Allah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah persiapan amaliyah. Jadi di dalam amal ini mari kita persiapan juga. Seorang muslim mempunyai rencana-rencana wis pokoke engko nek poso aku tak ngatam Quran, ngono lah. Ya wis sepakat mboten iki. Wonten aku engko nek poso, nek sore tak memberi takjil. Kan sudah begitu, itu namanya persiapan amaliyah. Aku engko paling gak sedina sak juz, nek 30 dina aku khatam 30 juz. Wah niku perlu persiapan amaliyah niku penting. Nggih. Ojo Ramadan terus kosong melompong. Ya Allah. Jadi harus dimaksimalkan, menyusun, merencanakan apa-apa yang akan dikerjakan. Yang penting sehat nih. Aku engko tak melok traweh, misalnya gitu. Nah, besok tak ngatamno Quran. Saya napa mboten niku? Oh, saya. Nek sore iki kantorku tak kei takjil. Sore ngasih apa, kolek apa-apa di depan jalan itu misalnya gitu ya. Atau paling enggak ini masih bulan Syaban, aku tak sebelum Ramadan saya tak ziarah kubur. Ya, gitulah mendoakan Bapak Ibu yang sudah meninggal, orang tua, nenek moyang kita yang sudah wafat. Ini bagus itu. Masya Allah, ini luar biasa persiapan amal itu. Sampai mari poso terus turu. Sampai buka. Sampai buka. Wallah. Jadi tidak produktif ya. Jadi puasa tidak boleh mengurangi produktivitas, tetap semangat, tetap kerja, tetap aktivitas ya. Iya. Ya. Dan sebenarnya kalau kita tetap beraktivitas itu ya nyaman saja. Nggak ada, itu kan hanya perasaan. Itu hanya apa? Perasaan. Ini namanya yang pertama niatnya tadi, yang kedua amaliyahnya itu harus mengerjakan yang maksimal. Termasuk utang-utang, hak niki, utang poso, ndang disaur. Loh, saya napa mboten niki? Ibu-ibu sing sik utang, ayo ndang disahur. Ndang disaur. Sepakat nggih? Nggih, aja sampai wis Ramadan teko utang posone gurung disaur. Termasuk utang-utang yang lain juga. Ya. Ini persiapan amaliyah. Ya Allah. Tenaganya difitkan, semoga nanti terawihnya tidak bolong. Itu loh. Eman Bapak Ibu. Karena kemarin sudah saya sampaikan, bulan yang mulia itu ya syahrul Ramadan. Afdalul laili lailatul jum'ah. Allah afdalus syahri syahrul Ramadan. Afdalul zikri la ilaha illallah. Allah kan ngoten. Sebaik-baiknya zikir apa? La ilaha illallah. Sebaik-baiknya hari Jumat dan sebaik-baiknya bulan adalah bulan suci Ramadan. Tepuk tangan. Masya Allah. Bulan malam Jumat malam barokah. Sae. Gitu. Zikir la ilaha illallah nggih. Sae itu kalimat thayyibah. Saya cerita. Kalimat
Wa daraballahu masalan. Allah membuat perumpamaan kan begitu. Kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Kalimat thayyibah itu seperti pohon yang baik. Asluha sabitun fil ardi wa far'uha fis sama. Akarnya menancap di dalam bumi, yang dahan-dahannya akan mengembang di seluruh alam ini. Tu'ti ukulaha kullahunin bi'izni rabbiha, dan dahan-dahan itu membawa buah, di mana buah itu bisa dimakan setiap saat. Kenapa? Karena bi'izni rabbiha, karena izin Allah. Masya Allah. Walaupun gak musim mangga nih iso mangan mangga. Tetap buah ya. Walau buah terus. Walaupun gak musim cepluan, gak musim keres, ya. tetap bisa. Ya Allah. Itu kalimat thayyibah itu menjadi makanan yang bergizi di alam barzah. Ya Allah. Makanya sering zikir, sering wiritan, almarhumah dikirimi tuh kalimah thayyibah, ojo dipisui. Kalimah thayyibah itu subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ulang subhanallah alhamdulillah la haula wala quwata illa billah Allahu akbar. Ya Allah, mesti amin ya rabbal alamin. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang harus kita siapkan adalah persiapan ilmu. Persiapan ilmu. Yang niatnya, kemudian amal perbuatannya, kemudian ilmunya juga harus kita belajar. Carane poso niku syarat rukune nopo, yang batalkan puasa niku nopo, kan begitu Pak. Dipelajari lagi supaya apa? Wong ini setahun sekali. Ilmu bagaimana caranya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana, semua itu adalah ilmunya. Jadi seseorang orang muslim harus dibekali dengan ilmu-ilmu tentang seputar bulan suci Ramadan. Maka kantor-kantor pula kadah pengajian. Wah, nggih. Saya niku sebelum buka. Saya ini sudah jadwal full banyak ini. Pagi Pak Yai di bank ini, Pak Yai besok tanggal sekian di kantor ini, pagi hari. Oh, pagi hari malah apa ya? Kita kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pagi hari, Pak ini di Telkom ini, Masya Allah, banyak kajian-kajian pagi. Ya apa? Mencari ilmu seputar bulan suci Ramadan. Ojo blong-blongan. Ya belajar seputar bulan suci Ramadan. Karena supaya amal kita, perbuatan kita di bulan Ramadan itu, kalau bahasa kerennya kan ilmu yang amaliyah, amaliyah yang ilmiah. Gitu. Saya ulang ya, apa dah? Ilmu yang amaliyah, amaliyah yang ilmiah. Jadi ilmu sing apik iku golek ilmu, terus diamalno. Nek diamalno terus dielmoni. Ojo amal tok tapi gak dielmoni. Ya Allah. Jos itu. Ilmu yang amaliyah, amaliyah yang ilmiah. Ilmu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada persiapan apa tadi? Ilmu. Jadi belajar Bapak Ibu, dengan ilmu insya Allah kita akan mapan, semangat dan menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selama Ramadan ini sing dilarang nopo gitu, sunah-sunah poso niku nopo, sing diwajibno nopo. Insyaallah. Ya nek gak diilmuni kan mboten dadi amaliyah yang ilmiah. Mboten kualitasnya apa ya? Misale ini ki azan subuh, lah kok sik mangan lho. Urung kan tasik azan kan dereng komat misalnya. Jadi guyon. Iya. Ini kan berarti puasa tapi ndak diilmuni. Injih. Niki kan tasik azan, Bah. Dereng komat niki. Kan sami la ilaha dereng niku pujian. Mboten napa-napa. Ya Allah. Itu perlu diilmoni.
Umpama malih buka. Lho, jam 5 kok wis dak makan ya napa lho? Niki Bali niki lho pun adzan. Mboten pirsa ta jarene krungu adzan niki Bali niku pun kentong mriko. Pun beduk niki pun kentong pun maghrib. Makane kula nggih buka. Mosok ba kurang setengah jam ae Gusti Allah gak welas. Kurang 30 menit ba mosok Gusti Allah gak welas. Aku seluwe ketisu, Pak. Pangeran opo ngoten nggih. Lho kula niku ngoten niku sering ditakuti. Oh ya Allah. Saya makanya saya memberikan contoh ini kan begitu. Umum ya, ada ini kejadian seperti itu. Ya Allah. Loh, wis azan dari komat kan. Wah. Ya. Mengapa? Karena tidak ada persiapan ilmu. You understand? Yes. Makanya monggo Bapak Ibu kajian-kajian keislaman, kajian-kajian keagamaan ketika bulan suci Ramadan ini perlu ditingkatkan. Ya. Berikutnya yang juga nggak kalah penting adalah persiapan maliyah, yaitu persiapan harta. Memiliki harta yang cukup, karena apa? Ya infak. Nanti kalau poso saya tak meningkatkan infak saya, kan begitu. Meningkatkan zakat saya. Alhamdulillah. Niku penting. Jadi harta niku ya kudu disiapkan. Karena apa? Karena sekarang kita persiapan, kita sisihkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada kita. Dalam nanti kita buat zakatnya ini, infaknya ini kita buat skema gitulah. Rencana gitu ya. Nanti saya tak mendatangkan yatim. Lah butuh rizki ya, butuh dana niku. Masyaallah. Skemanya nanti gini, saya tanggal sekian tak maleman. Itu kan butuh dana. Apa? Butuh dana, ya toh. Saya tak kirim doa, saya tak maleman, malam selikur napa malam itu likur napa telu likur. Sambil sodako, intinya kan sedekah. Dan sedekah itu kan Masya Allah ya, luar biasa sedekah. Sampai saya pernah matur kepada Bapak Ibu dulur Victor yang saya hormati, qala rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Gusti, kula ojo mati dhisik. Kula Gusti matine dengan tunda dulu sebentar saja. Ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Maka kalau kami diberi panjang umur, mundur dikit saja, saya tak akan sodako. Saya tak akan menjadi orang yang baik. Itu permintaan orang-orang yang akan dicabut nyawanya. Oh gitu ya Pak ya. Pengen sodako. Karena memang sodako itu pahalanya luar biasa. Saya dan tintinya dan saya tidak pernah malu Pak Isa mengajak dulur, ayo toh melok dasa. Raketang saulan 20.000, saketang saulan 50.000. Mboten napa-napa. 100.000 nggih malah saya. Alhamdulillah. Karena itu harta itu sebenarnya bukan hilang, tapi itu dititipkan, nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya Allah. Yang terakhir Bapak Ibu, persiapan apa? Tadi apa? Roh, niat, ya, kemudian amal, ilmu, skema nanti gimana, niat ngapal nih apa, ngatam nih Quran. Kalau anak pondok kan kok balah kitab opo kan gitu ya. Kitab ngaji kitab apa, khatam berapa kali misalnya gitu ya. Kemudian juga persiapan ilmu, belajar, harta, dan yang terakhir juga persiapan fisik. Persiapan fisik kan poso niku nggih butuh persiapan apa? Fisik. Jasad kita harus sehat, harus bugar. Sebab nek loro ya gak wajib poso kan. Wong nunggu awake loro. Nggih napa mboten? Mulai sakniki lah, mulai jalan-jalan sehat biar awak bugar, nanti bisa fit untuk melaksanakan puasa. Alhamdulillah. Asam urat, kencing manis dikurangi gula-gulane ya. Ngoten tak? Dalam rangka apa? Supaya nanti posone jos enteng. Sepakat apa mboten niki? Sepakat harus niku apa. Tujuannya adalah menjaga kebugaran
menjaga pola makan supaya kita nanti puasa dalam keadaan sehat. Kan kata Pak, kula niki binjing mboten poso, mboten kuat, awak kula sakit. Ya Allah. Matur ngoten. Makanya kita sehat, kita jaga istirahat kita jaga pola makan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua barokah semua dan ditakdirkan Allah bisa puasa semua, mendapat Lailatul Qadar dan kembali kepada Idul Fitri. Baik, Abah ini sudah masuk beberapa pertanyaan ini Abah ya. Kita lanjutkan dulu ya. Ada di Ibu siapa ini, Asmani ya ini ya. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum Mas Ishak, maaf mau tanya, apakah harus di bulan puasa itu harus khatam? Terima kasih ya. Baik, kita ngaji di bulan suci Ramadan, ngaji Quran itu tidak harus khatam ya. Tidak ada kewajiban harus khatam, itu tidak ada ya Pak ya. Tapi untuk meningkatkan amal ibadah daripada amal-amal hari sebelumnya itu sebaiknya seyuknya itu dilakukan. Karena Ramadan itu adalah Syahrul Mubarak, bulan yang penuh barokah. Yang biasanya nggak ngaji ya jadi ngaji, yang biasanya 1 juz ya nanti bisa 2 juz misalnya. Biasanya nggak belajar, sekarang tambah belajar. Ya tidak harus khatam, tapi kalau khatam ya akan jauh lebih baik. Alhamdulillah, begitu. Masya Allah, begitu Ibu ya. Baik, lanjut Abah dari Ibu Miati di Purwodadi nih. Assalamualaikum Yai, Mas Ishak. Mugi pinaringan kesehatan panjang umur. Amin. Mau tanya Pak Yai, misalnya ini saya punya tetangga yang nggak ngerti mengenai hutang puasa. Saya mengingatkan, saya suruh nyaruh utang puasa. Katanya Allah nggak mengutangkan puasa. Yang saya tanyakan, apakah saya ini tidak punya tanggung jawab nanti di akhirat? Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya saya dagang itu merseni orang yang beli, apakah jadi amal jariah nanti Yai? Tapi jualan saya kecil-kecilan, hasilnya misalkan tiap sedekah subuh itu saya niati zakat walaupun sedikit, itu bagaimana Yai? Menghitung pasti eman karena hasilnya sedikit ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa Allah memang tidak menghutangkan ya. Itu bahasanya itu bahwa namanya kewajiban. Puasa ini kan kewajiban. Kalau belum dilakoni berarti kita masih punya hutang. Ya, yang menganggap punya hutang itu bukan Allah, tapi kita sendiri sebagai hamba. Oh, poso ini wajib. Biar wingi aku pas menstruasi nggak poso gitu kan. Maka saya punya hutang 5 hari nih. Nah, berarti saya tak kewajiban 5 hari itu saya sahur sebelum Ramadan yang akan datang ini. Ya, jadi hutangnya harus didahulukan gitu. Ya. Jadi Allah niku mboten kok ngutangi ngoten. Ya kita sendiri yang merasa punya tanggungan, merasa punya hutang karena puasa kemarin masih bolong 5 hari. Atau mungkin bapak-bapak ibu yang musafir kan boleh ya, musafir mokel gitu ya. Mokel ya, tapi itu kan harus disahur. Harus ya Pak ya. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dawuhnya Gusti Allah, lan nek awakmu mokel yuk ijolono di hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, sesuai dengan hitungan yang kamu mokel itu. Bisa diterima nih nggih. Nah, ya ini dawuhnya Gusti Allah, bukan dawuhnya sinten-sinten. Fa'iddatum min ayamin ukhar. Maka bilangannya itu diganti, yang mokel berapa kali diganti dengan di hari yang lain. Ya, oke. Mudah-mudahan yang belum nyaur dan diganti gitu ya. Yang kemarin mokel sekarang diganti gitu. Yang kedua masalah zakat. Zakat itu sebenarnya kalau zakat mal itu kan harus menyesuaikan sesuai dengan nisabnya. Kalau belum mencapai nisabnya ya tidak wajib zakat Ibu. Tapi kalau Ibu merseni itu namanya sodako. Oh, masuknya ke sodako ya Pak ya? Dan itu sae. Ada rezeki sidik, wis aku ya tak
merseni didik ya saya niku. Pas misalnya keluar rumah lah kok ada Pak tukang sampah lewat misalnya nggih pas ngangkut diperseni sae niku sae diperseni ngoten niku sae. Ya Allah. Alhamdulillah. Dan itu mulia sekali itu. Mulia sekali. Orang yang peduli kepada orang lain itu mulia sekali. Orang yang manfaat untuk orang lain itu mulia sekali. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini menjadi makhluk yang istimewa. Khaira ummah. Api-api makhluk yang menungso niku. Makane ukhrijat linnas kata Allah, jadilah orang yang manfaat untuk orang lain. Jadilah orang yang peduli kepada orang lain. Ya Allah. Satu lagi ya Pak ya. Ya. Dari Bapak Ahmadi di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai Sukron. Ya. Mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur Yai. Pati tanglet ini Yai, mengenai pengalaman saya pribadi ketika saya menziarah kubur orang tua saya. Ada tetangga saya yang mengatakan itu adalah bid'ah dolalah karena mengkhususkan waktu untuk ziarah kubur. Padahal mereka tidak berziarah, bahkan untuk tahlilan pun saya pun disalah-salahkan. Karena saya sabar, lama-lama juga sabar saya hilang Yai. Nah itu gimana Yai? Yang benar itu, terima kasih. Yang benar ya tetap kita tahlil, kita tetap ziarah kubur. Ziarah kubur ada perintahnya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri fazuruha. Pada suatu ketika orang-orang itu imannya masih lemah, terutama perempuan yang histeris. Nahaitukum an ziyaratil kubri, jangan ziarah kubur. Imannya masih lemah awal-awal Islam itu. Awal pertama kali Islam ya. Fazuruha, ketika imannya sudah kuat, perintah oleh Allah ziarah. Jadi ziarah kubur itu nggih perintah Kanjeng Nabi. Paham nggih? Nggih. Mila mboten usah direken, tiyang bid'ah non niku tambah stres dhewe. Larang tahlil tapi kok sing tahlil tambah akeh. Bingung malah. Nggih napa mboten? Larang tahlil tapi sing tahlil kok tambah akeh. Nglarang tibaan, sing tibaan kok tambah akeh gitu kan. Nah, nglarang sholawatan sing larang kok yo tambah, sing dilarang kok tambah akeh. Akhirnya sing larang kan panik. Susah. Dilarang kok tambah akeh ya. Niku atine napa niku? Nggih, pokoknya kita ndak usah orang-orang begitu ndak usah diladeni. Yang penting kita tetap ibadah dan ibadah kita penuh dengan keyakinan itu tidak melanggar. Yang penting kita ziarah kubur tidak minta kepada kuburan. Mintanya nyuwunnya tetap datang gini Gusti Allah. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu, mari sama-sama berdoa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosanya para guru kami. Ya Allah, semoga semua yang mendengarkan Radio Al Victor hajatnya dikabulkan Allah. Warga besar Dasa Al Jihad, semoga semuanya hajatnya dikabulkan Allah. Amin ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.